itu 4 juta lagi. Nah dari 4 juta itu saya kok bingung, kok saya harus bayar terus kayak gitu kan. Aduh, jangan-jangan saya kena tipu ini. Bener Pak, setelah saya cek, Anda nipu saya ya Pak kayak gini. Saya lagi hamil loh Pak, nggak seharusnya Anda kayak gini sama saya gitu kan. Bilang kayak gitu, enggak Mbak, saya nggak nipu, mana ada saya nipu. Kalaupun Anda mau melaporkan saya, ayo laporkan saja, nggak apa-apa, toh saya bener kok. Dia ngomong kayak gitu Pak. Lagi-lagi kasus penipuan dengan bujuk rayu yang sedemikian rupa mendera, menyasar masyarakat kecil, masyarakat bawah yang dia tergiur oleh janji-janji manis. Kali ini kasus penipuan tersebut dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung. Usia kandungannya 7 bulan, 8 bulan. Sedangkan dia harus bersusah payah untuk menyiapkan biaya persalinannya. Sudah sedemikian rupa dipersiapkan. Prahara itu datang. Keprihatinan itu datang. Ketika ada oknum orang yang mengatasnamakan bagian dari manajemen artis ternama. Tidak main-main. Artis ternama. Saya sebut saja. Pelaku tersebut mengatasnamakan bagian dari manajemen dari seorang artis ternama, seorang YouTuber. Yang mana dalam podcast, yang mana di dalam percakapannya pelaku tersebut mengiming-imingi, pelaku tersebut menawarkan giveaway ratusan juta kepada korban. Dengan satu syarat, korban harus menyelesaikan administrasinya, termasuk membayar sebesar 7 juta sampai 10 juta sebagai uang administrasi. Alhasil, ternyata yang dijanjikan giveaway tersebut tidak kunjung datang dan pelaku kabur sedemikian rupa. Ini pelajaran penting. Jangan mudah kita terjebak pada bujuk rayu. Sekalipun bujuk rayu itu datang dari orang yang mengatasnamakan tokoh, sosok, bisa jadi politisi, bisa jadi artis tersohor, dan lain sebagainya. Karena modus penipuan selalu akan mencari cara agar target korbannya itu bisa terperangkap pada strategi kejahatannya. Ini berbahaya. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan dan next Lebaran, banyak di luar sana oknum-oknum pelaku kejahatan itu sendiri yang sedang menyasar, mencari mangsanya. Sungguh memprihatinkan, sungguh tragis kalau menurut saya. Apa yang dialami oleh Ibu Murdiani, warga Tegal, yang menjadi korban tersebut. Kita akan kulik bagaimana sebenarnya cerita lengkapnya hingga dia harus merelakan puluhan juta uang yang semestinya dibuat persiapan persalinan, tapi sekarang melayang dan jatuh ke tangan para penjahat. Kita akan menghubungi yang bersangkutan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Mia. Iya, Ibu, Pak, gimana kabarnya, sehat Pak? sehat Ibu Mia. Saya Muhammad Aksanul Huda. Sekarang Ibu ada di podcast kami.
Iya Pak. Iya, saya mau mendengarkan cerita lengkapnya. Bagaimana cerita sesungguhnya sehingga Ibu Mia ini bisa menjadi korban tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan artis. Artis ternama lagi, ya, kalau tidak salah. Iya Pak. Jadi Hmm, itu asal mulanya tuh hmm. dari Facebook. Iya, Dari Facebook itu saya di apa ya dikasih tunjuk bahwasanya testimoninya seperti ini dan berhadiahkan 50 juta. hmm, Terus mungkin mungkin saya tergiur ya Pak ya, karena mungkin hmm. yang memberi testimoni itu saya berteman dengan dia kayak gitu. Oke. Tapi memang bertemannya memang dalam arti saya nggak pernah ketemu sama dia kayak Berteman gitu. melalui dunia maya, maksudnya. Iya, dan Oke. memang saya scroll dan alamatnya memang deket sama rumah kayak gitu. Iya, iya. Nah, saya lewat ini kan, saya minta info, kok bisa gini. Mungkin karena memang sayanya juga kan, akhirnya saya ngeklik nomor telepon itu lah. Ini loh, Oh, coba nanti dihubungin ini. Kalaupun ini, saya juga tanya, ini penipuan atau enggak kok Mbak, yakin ini saya jamin kayak gini gitu loh Pak. oke, Saya Bu Mia, tahan dulu. Orang yang berkomunikasi dengan Bu Mia, yang menurut versi Bu Mia kenal dekat itu melalui Facebook, itu mengatasnamakan pribadi atau dia mau mengatasnamakan wakil dari agen gitu atau bagaimana? Atau bagian dari manajemen artis tersebut atau bagaimana? mewakilkan sih Pak, mewakilkan bahwasanya ini admin giveaway-nya kayak gitu. Coba ngubungin sendiri, akhirnya kan saya ngubungin nomor itu kan Pak. Oke. Nah, iya setelah ngubungin adalah saya ngeklik atas nama ini sesuai jalurnya kan. Nah, disuruh bayar pertama 750, itu katanya uang pendaftaran. Saya transferkan ke rekening itu atas nama itu. Terus setelah itu yang kedua kalinya, selama dapat ini, saya bahwasanya saya percaya karena saya tuh mungkin ini rezeki kan Pak ya, taunya kan Iya, kayak iya. gitu ya. Berharap begitu ya, berharap. Iya, berharap 50 juta itu, oh ya mungkin karena contohnya atau struk yang dia bagi itu tuh dengan totalannya sama 50 juta 750 yang diupload kayak gitu loh Pak. Jadi testimoninya kayak gitu kan. Oke. Menarik ini. Ini proposal yang ditawarkan kepada Bu Mia ini dari pelaku kejahatan ini seperti apa? Memberikan giveaway begitu, mengatasnamakan artis atau seperti apa? Iya, mengatasnamakan artis itu. Betul ya, yang disebut itu adalah itu. Dia menunjuk Iya. pada sosok artis tersebut. Iya, sosok itu Pak. Lah setelah saya bayar itu, saya di FC, di video call kayak gitu. Oh, berarti Bu Mia sempat juga berinteraksi melalui video call? Iya, video call. Terus setelah selang 15 menit saya lihat history IG-nya itu dengan baju yang sama. Pembicaraannya juga sama kayak gitu Pak. Oke, IG-nya yang Mbak yakini itu adalah IG milik daripada artis itu atau? Iya, artis itu. Oh, jadi IG yang Mbak ikuti itu dan disuruh oleh pelaku tersebut, di situ sudah ada interaksi, ada video call sedemikian rupa. Pertanyaannya, video callnya Bu Mia dengan siapa waktu itu? Dengan gambarnya itu Pak, terus sama anaknya. Jelas, sangat amat jelas di situ gambarnya atau fotonya. Iya Pak, amat jelas, dan sayangnya saya nggak punya bukti untuk screenshot itu kayak gitu. Karena saya kan nggak tahu kan, karena saking percayanya mungkin oh iya dapat ini kan. Oke.
durasi berinteraksinya melalui video call itu berapa menit, berapa jam? 30 menitan lah. Oke, 30 menit berarti cukup lama. Materi yang disampaikan di dalam interaksi itu, Bu Mia, apa yang terjadi? Bisa diceritakan? Pada saat itu kan memang saya kan saking senangnya mungkin ya Pak ya, jadi kan nggak tahu kan dia ngomong kalau bahwasannya oke bosku, Anda dapat giveaway segini, tapi ini saya lagi mau makan siang dulu, saya mau ke mana gitu, pergi kayak gitu, nanti saya nggak akan lupa kok bosku, janji saya kayak gitu kan, jadi kan saya percaya kan Pak. Oh, jadi langsung menyebutkan dan sepertinya mengarahkan begitu. Dan itu setelah Bu Mia mentransfer uang atau sebelum atau seperti apa? Setelah saya transfer uang sekitar 750. Oke, transfer uang sekitar 750 itu sesaat. Itu yang pertama. Ya, sesaat atau di waktu sesaat atau bersama-sama ketika video call. Sebelum video call, berarti saya bayar kayak misal bayar dulu 750, habis itu saya di video call loh Pak. Nah, iya, jadi kan saya percaya kan. Jadi seperti password masuk gitu ya. Jadi membayar interaksi 750 baru bisa video call begitu. Iya. Nah, untuk transferan keduanya itu berdalih bahwasannya ini mau masuk Crew TV, Agent TV kayak gini, nanti sekitar jam 2 nanti saya hubungin kembali kayak gitu, tapi Anda harus membayar 2.500.000. Astaga, berarti Bu Mia disuruh untuk transfer juga? Iya, karena kan biar uang itu keluar, katanya ini buat pendebat aja kok Mbak, deposito aja. Beneran Mas, yang bener? Iya bener, toh Mbak juga udah ditelepon kan sama Mbak kayak gitu Pak. Nah, ya lanjut. Kan akhirnya saya transfer dengan nominal yang sama. Setelah itu iya Mbak, ini lagi diproses uangnya gini, sempet beliaunya juga ngasih testimoni kayak gitu biar meyakinkan mungkin kan ya, dalam keadaan saya seperti itu mungkin kan. Saya transfer lagi, disuruh ini Mbak, deposito 4 juta lagi. Nah dari 4 juta itu saya kok bingung, kok saya harus bayar terus kayak gitu kan. Aduh, jangan-jangan saya kena tipu ini. Bener Pak, setelah saya cek, Anda nipu saya ya Pak kayak gini. Saya lagi hamil loh Pak, nggak seharusnya Anda kayak gini sama saya gitu kan. Bilang kayak gitu, enggak Mbak, saya nggak nipu, mana ada saya nipu. Kalaupun Anda mau melaporkan saya, ayo laporkan saja, nggak apa-apa, toh saya bener kok. Dia ngomong kayak gitu Pak. Jadi kan saya kok gini amat kayak gitu. Ya walaupun sih mungkin bagi kalangan artis-artis mungkin saya nggak penting ya Pak ya, tapi nggak seharusnya gitu loh, maksudnya nggak seharusnya. Kalaupun ia mau berbuat baik tuh jangan atau dibikin konten atau dibikin apa, itu kan bisa bikin oknum-oknum yang bertindak yang nggak baik kayak gitu loh Pak. Jadi kan dari saya memang sebenarnya nggak mengatasnamakan atau mau minta tanggung jawab kepada pihak tersebut, tidak. Cuma di sini saya mau menegaskan bahwasannya jangan sampai ada orang yang kayak gini lagi. Stop, kalaupun mau berbuat baik itu jangan di-up atau jangan dikasih tunjuk atau jadi tontonan publis loh Pak, kayak gitu maksud saya. Iya. Bu Mia betul memastikan bahwa ketika video call dengan sosok yang dimaksud artis itu adalah, Mbak Mia meyakini bahwa itu adalah artis yang dimaksud? Iya, saya meyakini Pak. Iya, tapi memang salahnya saya tuh saya nggak screenshot, nggak ngefoto itu, karena saya kan taunya oh iya bener kayak gitu loh Pak. Gitu.
transfer itu atas nama yang bersangkutan atau identitas lain atau seperti apa transfernya itu? Identitas lain, kayak tulisan adminnya itu. Tulisan adminnya. Iya. Iya. Dan disitulah Mbak Mia atau Bu Mia ada keyakinan bahwa yang mengajak interaksi adalah sosok artis besar, kemudian Mbak Mia atau Bu Mia mentransfer uang yang dimaksud sebesar setelah 750 juta, 750 transfer lagi sebesar 2 juta sekian. Ya. Iya, 2.500.000, transfer yang terakhirnya lagi itu 4.200.000-an lah Pak ya. Ya totalnya kalau di semua sih emang 7 juta sih Pak. Dan memang kasus ini tuh seharusnya memang banyak, tapi nggak direspon sama pihak Ya, manajemen. Katanya manajemen. katanya manajemennya kalaupun ada yang ngerasa ketipu atau apa ini juga merusak atas nama baik saya juga, tolong laporkan atau nge-DM kayak gitu kan ke pihak manajemen tersebut. Tapi memang nggak ada balasan sama sekali. Mungkin saya telepon ke pihak agennya juga dan ditolak. Tidak ada respon, tidak ada etikat baik untuk menjelaskan, mengklarifikasi perihal peristiwa itu. Tidak ada etikat baik dari pihak manajemen. Tidak ada Pak. Karena mungkin saya tahu karena saya kan rakyat kecil ya, jadi kan mungkin nggak didengar gitu. Ya. Banyak sih, nggak cuma satu dua orang doang. Dan memang setelah saya scroll komen-komenannya memang ada yang pro, ada yang kontra kayak Pak ya. Jadi memang banyak kayak gitu loh. Harusnya sih gimana Pak? Ya, enggak. Yang menjadi persoalannya berarti karena keyakinan dari Bu Ima melihat secara langsung bisa video call, itulah kemudian tergerak untuk mentransfer sejumlah uang yang sudah disepakati atau sudah ditentukan begitu. Iya Pak. Di dalam percakapan video call itu ada nggak permintaan-permintaan yang mengarah kepada Mbak Bu Mia pada akhirnya mentransfer itu? Nggak ada, cuma tunggu aja ya, saya bakalan janjiin apa yang saya janjiin kayak gitu. Kamu menang dalam giveaway tersebut kayak gitu loh Pak. Cuma kan mungkin saya kan nggak tahu kan, mungkin saya juga nggak berani ngomong bayar sekian, takutnya kan memang itu memang udah ketentuannya kayak gitu loh Pak. Kayak contohnya saya prihatin sekali dengan apa yang dialami Bu Mia, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan menurut saya dan harus ditindaklanjuti. Apalagi ini orang yang mengaku sebagai seorang artis atau mirip daripada artis tersebut. Saya kira ini perlu didalami, tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja. Iya Pak, memang kasusnya memang banyak, cuma kan belum, pihak manajemennya nggak mengklarifikasi semuanya kayak gitu loh, hanya di infoin tertentu aja, media tertentu aja, jadi kan nggak banyak orang yang tahu ya Pak ya. Nah gitu Pak, maksud saya tuh kalaupun mau berbuat baik tuh jangan dikasih tunjuk kayak gitu loh, harus ya jangan sampai oknum-oknum lain tuh menyalahgunakan atas namanya pihak tersebut kayak gitu. Iya. Sekali lagi saya prihatin dengan apa yang dialami oleh Bu Mia. Tapi izinkan saya untuk kemudian melakukan sebuah cross check biar ada satu fakta yang berimbang apa yang sebenarnya terjadi. Saya kira ini penting. Bu Mia. Iya Pak. Sekali lagi terima kasih sudah menyuarakan apa yang menjadi fakta-fakta yang Bu Mia alami. Dan tadi Bu Mia menyampaikan tadi ya bahwa akan diberikan giveaway yang dijanjikan. Sampai sekarang tidak terpenuhi atau belum
juga Tidak terpenuhi. Tidak, Pak. belum terpenuhi. Dan Bu Mia sudah melakukan upaya-upaya untuk menagih janji atau seperti apa begitu? Sudah, karena saya tahu mungkin ini marak penipuannya beliau kan, yang mengatasnamakan beliau kan. Jadi Iya. kan saya tahu, ya setidaknya apa ya, maaf Mbak gini-gini atau respon apa kan, kayak gitu loh Pak. Yang saya mau tuh kayak gitu. Saya nggak minta ganti rugi, enggak, cuma saya pengen didengar aja gitu. Iya. Heeh. Bu Dan Mia, memang aku, iya Pak. di dalam teori hukum ada istilah equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Hukum tidak melihat ini rakyat jelata, ini artis, ini tokoh, tidak. Semuanya mempunyai hak yang sama di muka hukum. Ini menjadi esensinya. Artinya apa? Bu Mia jangan berkecil hati. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang memang mengatasnamakan dari sosok artis tersebut, maka saya kira tidak ada salahnya ketika masalah ini harus diungkap sedalam-dalamnya agar menjadi terang dan benderang. Apakah ini pelakunya adalah, mohon maaf, dugaan kuat adalah pelakunya adalah sosok artis tersebut, atau jangan-jangan ini ada pelaku lain yang mengatasnamakan artis tersebut. Ini saya kira harus didalami menurut saya, bukan sekedar hanya dicurhatkan, hanya dicurahkan. Saya kira memang harus ada satu tindakan-tindakan. Iya Pak. Dan memang sempat saya mungkin saya harus mau melapor ke pihak yang berwenang juga kan, dengan keterbatasan saya juga kan butuh biaya juga ya Pak ya. Jadi saya cukup diam saja. Kalau diam pun itu uang hasil, benar-benar hasil keringat saya. Karena saya kan bukan orang-orang yang mampu lah ya Pak. Dan itu memang buat persalinan saya. Usia kehamilannya sudah 7 bulan ya, Bu Mia? Iya Pak. Sampai saya berpikiran dia mau bertindak yang tidak baik karena penipuan itu. Artinya penipuan itu menjadikan Bu Mia depresi, stres begitu mungkin, atau bagaimana? Mananya? Iya Pak. Iya Pak, sampai aku mau menitipkan anak ini. Kalaupun nanti lahir, karena memang udah gak ada ekonomi lagi yang bisa ngebantu. Sedangkan suami juga pergi jauh Pak. Bu Mia harus kuat ya. Bu Mia nggak boleh berpikiran negatif tentang dirinya Bu Mia ya. Harus kuat, harus bangkit. Jadikan ini momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bu Mia bisa untuk menghadapi ini semuanya. Bu Mia harus menjadi wanita yang kuat. Nggak boleh patah arang. Apalagi berpikir yang jelek, yang buruk. Apalagi ada niat untuk mencelakai diri sendiri. Jangan. Satu hal yang dibenci oleh Allah adalah melukai diri sendiri. Ya. Iya Pak. Harus semangat, harus kuat. Saya tahu ini satu keprihatinan, saya tahu, saya bisa merasakan itu. Tapi Bu Mia harus kuat, ya. Iya Pak. Iya. Dan memang aku pas setelah ngecek nomor telepon yang kemarin gue hubungin itu juga masih sama dan masih bisa dihubungin Pak. Masih dihubungi. Nomor pelaku yang mengatasnamakan artis tersebut, nomornya masih bisa dihubungi. Masih bisa Pak, masih bisa dihubungin. Dan memang sama, mengatasnamakan juga sama seperti itu. Dan saya ngecek di get kontak juga ada tulisannya kayak gitu, admin gift kayak gitu. Di dalam kontaknya Kan saya kan ngecek kan Pak, kalaupun di get kontak kayak gitu kan, kalau penipu kan pasti muncul ada tulisan penipu. Iya. Kayak gitu loh. Nah saya kan ngecek lagi di get kontak tuh memang dengan nomor yang sama yang itu, dengan tulisan nama gift
kayak gitu. Makanya kan jadi saya lebih, mungkin karena percayanya saya kan kayak gitu. Tapi setelah saya kejadian seperti ini, saya ngecek lagi nomor itu masih aktif atau enggak. Ternyata masih aktif di dalam WA. Tapi tidak direspon. Enggak direspon sama sekali. Nomor saya udah diblok. Namanya Bumia justru diblok. Iya, Pak. Ya, saya kira ini nggak bisa dibiarkan ya. Saya mau laporan ke siapa lagi, Pak? Saya juga nggak tahu hukum kan. Dan arah-arahnya kemana saya juga nggak tahu. Saya sudah coba nge-DM, udah coba nge-email, tapi nggak ada respon sama sekali. Bahkan telepon pun nggak dijawab, berdering. Cuma ditolak. Maksud saya kan saya cuma butuh enggak atau apanya kayak gitu loh, Pak. Butuh jawaban enggak apanya kayak gitu. Dan enggak semua, ya memang sih semua artis mengatasnamakan giveaway gitu. Maksud saya kan jangan begitulah, kasihan yang lain barangkali buat jadi oknum lain buat menipu kan, kayak gitu. Aduh, jadi kelepasan nangis, Pak, maaf, Pak. Tidak apa-apa, saya terima kasih. Bumia sudah menyuarakan apa yang Bumia alami tanpa ditambah dan dikurangi. Tentu saya dengan basical sebagai seorang praktisi mencoba untuk menawarkan satu konsep bagaimana saya bisa membantu Bumia. Ini yang saya coba untuk formulasikan. Karena sekali lagi mungkin ini satu di antara sekian banyak, bisa jadi korban yang mengalami nasib yang sama sebagaimana tadi Bumia sampaikan. Ya, bukan satu dua orang lagi ini yang menjadi korban. Pertanyaannya, benarkah yang melakukan penipuan itu? Benarkah sekali lagi yang melakukan penipuan itu adalah sosok artis tersebut? Atau jangan-jangan ini ada yang memanfaatkan nama besarnya artis tersebut, yang mengatasnamakan artis tersebut? Ini yang saya kira juga harus biar clear, harus ada satu pendalaman kasus ini. Ini yang harus kemudian ditindaklanjuti. Iya, Pak. Mungkin kalau bisa ditindaklanjutin kalau ada uang yang banyak. Ya memang ini ironi, tapi yakin dan percayalah masih banyak aparat penegak hukum itu yang berhati mulia, Bumia. Saya meyakini akan itu. Pak. Memang tidak semuanya persoalan hukum itu bisa diselesaikan dengan UUD, ujung-ujungnya duit. Saya kira tidak begitu mananya. Harus di dalam konteks situasi seperti ini, wajah penegakan hukum kita yang sedemikian rupa buram, tetapi lebih daripada itu masih banyak aparat penegak hukum yang berhati mulia yang tidak akan melihat pada perspektif uang semata, tetapi murni ini bicara soal masalah marwah dan kehormatan daripada jabatannya sebagai penegak hukum. Yakin dan percayalah. Bumia siap berani untuk berjuang bareng-bareng dengan saya. Akan saya dalami kasus ini, jangan khawatir. Bismillah saya untuk mengawal daripada kasus ini. Iya, Pak, saya berani, Pak, karena ini kan demi kebaikan bukan buat saya aja tapi buat semuanya. Iya. Saya berani, Pak. Apapun itu saya berani, Pak. Ya. Karena mengatasnamakan semuanya, karena biar nggak ada orang yang kayak seperti saya kayak gitu atau merasakan seperti saya. Gitu. Bukan semata-mata uangnya, karena menilai uang itu relatif. Bagi Bumia 7 juta adalah merupakan uang yang sangat besar, apalagi untuk biaya persalinan. Sekali lagi satu keprihatinan. Tapi di sisi yang lain, keadilan haruslah kemudian dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Ketika warga negara, ketika seseorang menjadi korban tindak pidana, maka penegakan hukum harus menjadi panglimanya. Saya kira mindsetnya harus begitu, tidak pandang bulu. Andai kata benar bahwa pelakunya adalah artis tersebut, maka tidak ada pilihan, hukum harus ditegakkan. Saya kira ini harus kita clearkan, harus kita ungkap terang seterang-terangnya.
Dan Iya Pak. Mbak Mia sudah menjadi Sri Kandi di dalam konteks ini untuk menyuarakan apa yang dialami tanpa harus kemudian memikirkan keselamatannya, memikirkan soal masalah kemerdekaannya. Ini bisa saja menjadi risiko, Bu Mia. Tapi sekali lagi, kalau ini yang benar yang disampaikan, kejujurannya, saya tentu akan mengawalnya. Karena saya percaya sama Bu Mia bahwa apa yang disampaikan adalah kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang lainnya yang itu menjadi bukti pendukung. Maka oleh karena itulah kita suarakan keadilan itu, Bu Mia. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih banget buat atas bantuannya Pak. Ya, Saya sama-sama. gak bisa balas apa-apa Pak, cuma nanti Allah aja yang ngebalas semuanya. Karena saya sudah nggak tahu arah mau kemana. Kayak gitu Pak. Iya. Bu Mia, suami di mana kalau boleh tahu? Di Jepang ya tadi. Ya, iya Pak. Sebagai TKI atau lagi studi atau TKI Pak. sebagai TKI ya. Suami tahu tidak apa yang dialami Bu Mia? Belum karena belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi. Iya, karena dia kan kerjanya memang komunikasinya kan hanya berapa bulan sekali kayak gitu Pak. Oh, iya. Jadi saya belum bisa menceritakan itu semua. Bu Mia, ada hal yang kelupaan. Itu dialami pada tahun bulan berapa, Bu Mia? Kemarin Pak, di tanggal 18. 18 Maret 2023. Iya, 2023 jam Oh. 15. Jam 15.32. Jam 15.32. Iya. Dan Atau- saya sudah ngelaporin ke pihak bank. Pihak ini juga udah diproses, cuma dari pihak bank juga masih belum ada jawaban dan masih belum ada respon. Saya bantu sebisa Harus saya. bagaimana? Iya Pak. Bu Mia, kalau boleh tahu Tegal mana alamat lengkapnya, Bu Mia? Tegal Kota. Tegal Kota. Boleh Iya. disebutin alamat lengkapnya, Bu Mia? Tegal Kota, Tegal Sari, Ya, Jalan Jongor. jangan sama. Iya. Bu Mia yang sabar ya sekali lagi ya. Ini pahit, ini sulit dan tidak hanya bisa dengan kata-kata saja untuk menghibur Bu Mia. Karena yang mengalami itu adalah Bu Mia. Tetapi tidak ada pilihan Bu Mia. Itu yang bisa saya lakukan. Saya mencoba untuk berusaha apa semampu saya. Selebihnya tugas Bu Mia adalah harus bisa menghibur diri. Apalagi ada anak ya dalam kandungan ya. 8 bulan berjalan sekarang. Iya. Iya, apalagi itu. Bu Mia, ini anak pertama atau calon anak pertama atau anak pertama? Ya, ya. Calon anak pertama. Ya. Dijaga kesehatannya Bu Mia, nggak boleh stres amat, ya. Fisiknya dijaga Iya, betul, demi janin, demi ibu juga, ya. Iya Pak, terima kasih Ya. banget atas uluran tangannya, atas bantuannya, terima kasih. Saya nggak bisa ngucapin apa-apa, cuma bisa ngucapin terima kasih. Demikian saya juga mengucapkan terima kasih atas keberanian Bu Mia menyuarakan apa yang menjadi yang dialami peristiwanya oleh Bu Mia, apa yang menjadi keprihatinan Bu Mia. Saya terima kasih atas keberaniannya dan saya coba untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya apa yang bisa kami bantu, ya. Dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita hanya bisa berikhtiar, ya. Iya Pak. Jikalau itu benar, yakin dan percayalah bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kalau Bu Mia percaya itu, maka insya Allah Bu Mia akan mendapatkan pertolongan. Ya. Iya Pak, saya percaya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Mia. Sekali lagi jaga kesehatannya, ya. Ibu dan calon janin dan
Pastikan insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih udah di podcast kami Bumi ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kisah nyata, bukan gimmicks, bukan lelucon, bukan mainan. Ini kisah nyata guys. Kita tidak tahu apa yang menjadi, apa yang fakta yang sebenarnya, tapi begitulah cerita yang bersangkutan. Ibu Mia Murdiani, sosok ibu muda yang hamil 8 bulan menjadi korban tindak pidana penipuan oleh orang yang diduga sosok mirip artis. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan yang melakukan atau ada orang yang lain yang sengaja mengatasnamakan nama besar artis tersebut? Pesan moralnya adalah hati-hati dengan rayuan, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang pada akhirnya ujung-ujungnya itu adalah penipuan. Pastikan setiap proses interaksi dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal, pastikan jangan mau untuk diberikan tawaran-tawaran yang ujung-ujungnya Anda disuruh transfer sedemikian juta, sedemikian rupiah yang konsepnya tidak jelas. Ini menjadi pelajaran kita bersama. Insya Allah kita akan tindak lanjuti informasi tersebut. Terima kasih.